Halo, kembali lagi dengan Floris. Nah, pada kali ini aku akan membahas sedikit nih tentang yang sering orang tanyakan. Mbak, kenapa sih anggrek bulanku daunnya warna kuning? Apa sebabnya gitu? Apa masalahnya gitu? Nah, penyebab daun anggrek bulan kuning itu ada beberapa ada beberapa penyebab ya. Salah satunya yaitu karena daun anggrek bulan itu udah tua. Jadi kalau yang kuning, daun yang kuning bagian paling bawah berarti dia udah tua. Dia kalau yang seperti ini, dia itu ukuran daun yang masih seedling, jadi dia masih ke bawah sampai sini. Nah, sebenarnya nggak apa-apa kalau yang yang daunnya yang kuning itu paling bawah, itu nggak apa-apa. Tapi yang jadi permasalahan apabila daun pada anggrek bulan itu yang kuning pada bagian pucuk atau tengah. Tapi kalau bagian bawah nggak apa-apa, aman-aman aja. Jadi sahabat-sahabat di rumah jangan sampai khawatir atau takut kalau pada daun anggrek bulan itu berwarna kuning seperti ini. Nah, kalau misal anggrek bulan daunnya kuning bukan pada bagian bawah tapi bagian atas atau tengah, itu bisa masalah pada cara kita menyiram, media tanam yang kita pakai, terus ada beberapa masalah pada akar. Nah, harusnya gimana? Pertama, kalau kalau kita tanam menggunakan sabut kelapa, kita harus tahu dulu sabut kelapanya itu kita udah proses secara betul atau belum. Nah, Mbak, gimana sih cara proses sabut kelapa itu? Nah, sabut kelapa ini dia mempunyai kandungan zat tanin yang berwarna kuning kecoklatan itu. Jadi, cara menghilangkannya yaitu dengan merendamnya selama 7 hari berturut-turut dengan catatan setiap hari dia air diganti, dan paling akhir di hari ke-7 dia menggunakan fungisida lalu jemur seperti itu. Jadi kandungan zat taninnya hilang. Soalnya kalau yang menggunakan sabut kelapa tanpa proses, tanpa menghilangkan zat tanin, dia akan resiko pada busuk akar. Nah, busuk akar inilah yang menyebabkan kenapa daunnya kuning seperti itu. Nah, terus selanjutnya lagi ada beberapa yang menyebabkan daun anggrek bulan itu berwarna kuning. Nah, pada bagian media kita cek dulu ada nggak jamur-jamur yang biasa suka nempel-nempel pada media tanam. Biasanya jamurnya itu berwarna putih, titik-titik itu. Terus selanjutnya lagi cara kita nyiram. Nah, kalau kita nyiramnya diguyur, otomatis dia akan menjadi lembab, karena sebenarnya anggrek itu dia suka tempat yang lembab ya, tapi kalau terlalu basah dia nggak suka, akar jadi busuk. Nah, itu juga tergantung kita pakai media tanam apa. Kalau kita menggunakan media tanam arang atau kulit kayu pinus itu aman-aman saja kalau kita guyur. Tapi kalau masih menggunakan emas seperti ini, aku nggak saranin deh buat diguyur atau dikocor ya. Paling bagus itu di spray, menggunakan spray halus seperti itu. Nah, ini aku beli, ini aku dapat dari kebun sih. Aku udah dapat dari kebun, itu kondisi udah kayak gini, daunnya juga tinggal 3, akar kuning seperti ini. Media tanamnya itu menggunakan sabut kelapa, dan akarnya juga kurang bagus. Nah, seperti ini nih, akarnya kurang bagus. Tuh, kelihatan kan? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, akarnya kurang bagus. Itu juga menyebabkan rontuknya daun lebih cepat. Akar kayak gini juga cepet tuh. Makanya udah hitam-hitam, nggak ada akar baru gitu. Jadi menyebabkan daun kuning seperti ini. Nah, tipsnya gimana sih Mbak kalau udah terlanjur kayak gini?
satu-satunya cara agar kita tahu kenapa penyebar daun anggrek kuning yaitu kita bongkar dulu gimana dia bentuknya kayak apa, kenapa bisa seperti itu gitu. Tuh, sebenarnya kayak gini nih, aku gemes udah pingin bongkar, udah pingin repotin dia, cuman karena waktunya di sini udah malam banget aku bikin video ini ya. Tuh seperti ini, aduh udah parah banget dia, udah gemes, aku pingin repoting tapi kayaknya besok deh aku repotingnya. Besok aku juga kasih tutorial cara repoting kalau udah kayak gini. Aku biasanya untuk repoting atau ini aku biasanya pakai tempel ke pakis atau aku menggunakan dengan sistem WCO, water culture orchid, itu menggunakan media tanam air, jadinya akarnya benar-benar dibuang semua. Tapi sayang tuh dia kondisinya lagi kenop dan ada beberapa knop yang patah karena akarnya seperti ini. Besok aku repoting ya, aku kasih tahu cara repoting anggrek seperti apa kalau kondisinya seperti ini tuh ya. Yaudah cukup sekian dari Floris, terima kasih dan sampai jumpa lagi.